Sementara itu, Saul terus mengancam pengikut Tuhan Yesus dengan kematian. Ia pergi untuk berbicara dengan imam besar 2 dan meminta surat pengantar ke sinagoga di kota Damaskus. Dengan dokumen tersebut, Saul dapat menangkap dan mengambil kepada para pengikut jalan Tuhan di Yerusalem yang tinggal di sana, baik pria maupun wanita. 3 Tetapi di jalan menuju Damaskus, ketika Saul sudah dekat dengan kota itu, tiba-tiba cahaya yang datang dari surga bersinar di sekelilingnya ke tanah dan dia mendengar suara yang berkata, "Saul, Saul, mengapa kamu mengejarku? Siapakah kamu?" Tanyanya. Suara itu menjawab, "Akulah Yesus yang kamu kejar. Di kota, dan di sana mereka akan memberitahumu apa yang harus dilakukan." 7 orang-orang yang bepergian dengan Saul berdiri tanpa bisa mengatakan apa-apa. Mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat siapapun. 8 Saul bangkit dari lantai dan membuka matanya, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Jadi mereka memegang tangannya dan membawanya ke Damaskus 3 hari tanpa bisa melihat, dan selama hari-hari itu tidak makan atau minum apapun. 10 Di Damaskus hiduplah seorang pengikut Yesus bernama Ananias. Dia mendapat penglihatan, dan Tuhan muncul di dalamnya, memanggil, "Ananias." Dia menjawab, "Ini aku, Tuhan." 11 Dan Tuhan berkata kepadanya, "Bersiaplah, dan pergi ke rumah Yudas, di Ruwa-di-Reitat, dan cari seorang bernama Saul, dari kota Tarsus. Dia berdoa 12 dan memiliki visi. Di dalamnya muncul seorang pria bernama Ananias, yang masuk dan meletakkan tangannya di atasnya sehingga dia bisa melihat lagi." 13 Ananias menjawab, "Tuhan, banyak orang telah berbicara kepadaku tentang orang ini dan semua kejahatan yang dia lakukan di Yerusalem dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan." 14 Dan sekarang dia telah datang ke sini ke Damaskus dengan izin dari imam kepala untuk menangkap semua yang menyembah kamu. 15 Tetapi Tuhan berkata kepada Ananias, "Pergilah, karena aku telah memilih orang ini untuk bekerja untukku, sehingga dia akan mengumumkan namaku kepada orang-orang non-Yahudi, kepada raja-raja dan kepada orang Israel." 16 Aku akan menunjukkan kepada Saul semua yang dia harus derita karena aku. 17 Kemudian Ananias pergi, masuk ke rumah Yudas, meletakkan tangannya di atas Saul, dan berkata, "Saul, saudaraku, Tuhan yang mengirim saya ke sini adalah Yesus yang sama yang Anda lihat di jalan ke Damaskus. Dia mengutus saya untuk bertemu Anda lagi dan dipenuhi dengan Roh Kudus." 18 Pada saat yang sama, hal-hal yang mirip dengan sisik jatuh dari mata Saul, dan dia dapat melihat kembali. Dia bangun dan dibaptis. 19 Setelah itu dia makan sesuatu dan menjadi kuat seperti sebelumnya. Saul menghabiskan beberapa hari dengan pengikut Yesus di Damaskus 20 dan dia segera mulai mengumumkan Yesus di sinagoga, mengatakan, "Yesus adalah anak Allah." 21 Semua orang yang mendengar Saul heran dan bertanya, "Bukankah ini orang yang di Yerusalem membunuh semua pengikut Yesus? Bukankah dia yang datang ke sini untuk menangkap dan membawa orang-orang ini ke kepala pendeta?" 22 Tetapi pesan Saul menjadi lebih dan lebih kuat, dan bukti yang dia sampaikan bahwa Yesus adalah Mesias begitu kuat sehingga orang-orang Yahudi yang tinggal di Damaskus tidak tahu harus berkata apa. 23 Beberapa hari kemudian, orang-orang Yahudi Damaskus berkumpul dan memutuskan untuk membunuhnya. 24 Tetapi Saul mengetahui rencana mereka. Mereka mengawasi gerbang kota siang dan malam untuk membunuhnya. 25 Tetapi pada suatu malam pengikut Saul memasukkan dia ke dalam keranjang dan turun melalui sebuah lubang di tembok kota. 26 Saul pergi ke Yerusalem dan mencoba untuk bergabung dengan pengikut Yesus. Namun, semua orang takut padanya karena mereka tidak percaya bahwa dia juga seorang pengikut Yesus. 27 Kemudian Barnabas datang untuk membantunya dan memperkenalkan dia kepada para rasul. Dan dia memberitahu mereka bagaimana Saul telah melihat Tuhan di jalan dan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya. Barnabas juga menceritakan bagaimana di Damaskus
Saul, dengan kuasa nama Yesus, dengan berani memberitakan Injil 28. Setelah itu, Saul tinggal bersama mereka, berjalan kemana-mana di Yerusalem, dan dengan kuasa nama Tuhan, dia dengan berani memberitakan Injil 29. Dia juga berbicara dan berdebat dengan orang-orang Yahudi yang dibesarkan di luar tanah Israel, tetapi mereka mencari cara untuk membunuhnya. 30 Mendengar hal itu, saudara-saudara mereka membawa Saul ke kota Kaisar A, lalu mengirim dia ke kota Tarsus. 31 Di seluruh wilayah Yudea, Galilea dan Samaria, gereja damai. Dia tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, bertambah jumlahnya dengan bantuan Roh Kudus dan menunjukkan rasa hormat yang besar kepada Tuhan Yesus. 32 Peter bepergian kemana-mana. Suatu hari dia pergi mengunjungi umat Tuhan yang tinggal di kota Lida. 33 Di sana dia bertemu dengan seorang pria bernama Eneas, yang lumpuh dan tidak bangun dari tempat tidur selama 8 tahun. 34 Petrus berkata kepadanya, Eneas, Yesus Kristus telah menyembuhkan kamu, bangun dan rapikan tempat tidurmu. Di saat yang sama Eneas bangun. 35 Maka semua penduduk kota Lida dan daerah Saron melihat hal itu dan bertobat kepada Tuhan. 36 Di kota Yope ada seorang pengikut Yesus bernama Tabita, nama Yunani ini adalah Dorcas. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berbuat baik dan membantu orang miskin. 37 Pada hari-hari itu Dorcas jatuh sakit dan meninggal. Mereka membasuh tubuhnya dan kemudian menaruhnya di ruang atas. 38 Jope dekat dengan Lida. Ketika pengikut Yesus di Yope mengetahui bahwa Petrus berada di Lida, mereka mengutus 2 pria untuk membawa dia pesan berikut, tolong cepat datang ke Yope. 39 Lalu Petrus bersiap-siap dan pergi bersama mereka. Ketika dia sampai di sana, mereka membawanya ke kamar di lantai atas. Semua janda berdiri di sekelilingnya, menangis dan memamerkan gaun dan pakaian lain yang dibuat Dorcas ketika dia masih hidup. 40 Kemudian Petrus memerintahkan setiap orang untuk meninggalkan ruangan dan kemudian dia berlutut dan berdoa. Kemudian dia berbalik ke tubuh Dorcas dan berkata, Tabita, bangun. Dia membuka matanya dan ketika dia melihat Petro duduk. 41 Petrus memegang tangannya dan membantunya berdiri. Kemudian dia memanggil semua orang di gereja, termasuk para janda, dan menyerahkannya hidup-hidup kepada mereka. 42 Berita tentang ini menyebar ke seluruh kota Yope, dan banyak yang percaya kepada Tuhan. 43 Dan Pedro tinggal di sana berhari-hari, di rumah seorang penyamak kulit bernama Simau. Kisah bab 9 dalam audio.